di beberapa single gue masih banyak orang-orang yang masih bilang, ih suara lu mirip Boril gitu. Apa ya, gue antara tetap harus komersil tapi gue juga punya idealis gitu. Itu sih apa tengahnya di situ. Kalau dikategorikan sebagai musisi, gue tuh lebih suka dibilang sebagai tukang cerita sebenarnya. Lagu itu kan adalah ungkapan cerita si penulis lagu ya, misalnya bagaimana kita bisa mencermati keadaan orang atau mungkin teman-teman kita yang cerita sama kita. Jadi gue sih lebih pengen apa ya, ketika orang-orang mendengar lagu gue, mudah-mudahan mereka bisa nemuin cerita mereka di situ gitu. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi bareng gua Yakub, Media Indonesia. Kali ini gua bareng solois andalan Divky. Halo Media Indonesia. Halo. Salam kenal. Iya. Divky juga kan baru collab ya? Collab. Salah ya, dengan salah satu konten kreator. Iya, TikTok. Namanya Selin San. Aransemen lagu Noah. Iya. Yang terdalam. Yang Boleh ceritain nggak sih kenapa memilih lagu Noah yang terdalam dan juga memilih si Selin ini untuk jadi teman duet nih? Faktanya adalah sebetulnya itu bukan project gue sebenarnya. Oh, oke. Jadi malah proyeknya Selin. Jadi ada salah satu penyanyi musika yang diajak collab, yang mau di-collabin sama Selin. Cuman waktu itu nggak tahu ada halangan apa. Akhirnya musika itu deh, daripada penyanyi ini apa istilahnya masih belum bisa untuk collab, ya udah akhirnya yang siap waktu itu gue, ya udah deh. Kebetulan itu kayak accident ya. Kebetulan gue juga pernah ini meranin video klipnya yang terdalam kan, yang terdalam yang versi baru yang ada Iqbalnya. Oh itu ada. Gue tuh yang dapat scene nyebrang tuh, jadi kebetulan musika melihat pertimbangan itu, yaudah deh sekalian Divky collabin yang terdalam. Oh itu lu ada juga? Ada. Noah yang terdalam yang terbaru tuh. Teman-teman Indonesia bisa cek tuh. Langsung lihat Divky lagi syuting ya, lagi nyebrang. Tapi itu berarti kalau dari diri lu sendiri itu bawain, nyaman gak lu bawain lagu itu? Karena kan bukan pilihan lu tadi. Nyaman sih nyaman ya, karena memang mungkin dari kecil udah suka lagunya. Cuman mungkin tantangannya adalah challenge-nya kan di beberapa single gue masih banyak orang-orang yang masih bilang, ih suara lu mirip Boril gitu. Ini sorry, mirip abang lu ya. Tapi gua pun sama. Iya makanya dengerin lagu lu juga ya. Gua dengerin lagu lu. Lah ini Ariel nih. Iya makanya itu. Jadi tantangannya adalah gimana gue bisa membawakan yang terdalam itu dengan ya rasanya ya Divky lah, bukan Ariel gitu. Tantangannya sih itu. Tapi enak kok, nggak masalah kan, maksudnya suara percis gitu kan? Atau gimana menurut lo? Atau ya cuman kemarin pada saat proses pembuatannya kita mencari apa pembedanya di mana gitu. Kalau Ariel karakter di mana, di gue di mana ya, aransemennya mungkin bisa. Apa Divky, kalau untuk selera lu sendiri, taste lu sendiri sebagai solois sebenarnya kayak gimana sih, lu dengerin apa dan yang bisa menginfluence lu bikin lagu tuh siapa sih? Emang basicnya sebenarnya ngeband ya. Jadi dari kecil tuh sebetulnya udah yang menjadi referensi bermusik tuh ya Coldplay gitu ya, Keane, terus John Mayer untuk soloisnya. Jadi sih sampai sekarang sih masih terbawa dengan suasana atau warna-warnanya Coldplay, John Mayer gitu. Tapi yang solonya John Mayer. Kalau Indonesia sekarang gue lagi sering dengerin Sal Priadi sih. Sal Priadi ya. Iya. Yang mana tuh lagu favorit, ada nggak? Apa tuh ya? Mesra-mesranya kecil-kecilan, itu gue suka banget. Iya. Nah, kalau gue juga setelah riset ya, lu itu banyak lagunya tuh yang basicnya cinta gitu ya. Iya. Takutnya gue salah nih. Iya betul, cinta memang. Itu apa alasan lu menciptakan banyaknya lagu cinta? Apakah emang lu demen seperti itu atau lihat pasar atau gimana tuh? Ya sebenarnya karena memang di label ya, jadi mungkin dituntut untuk lebih komersil. Sebenarnya banyak lagu-lagu gue sebenarnya bukan soal cinta-cintaan, banyak, cuman ya lagi-lagi untuk apa ya, menunjang kemauan pasar ya kita tetap cinta-cintaan, cuman mungkin kita pakai sudut pandang lain lah. Contoh kayak ada lagu Dena Rumahmu, itu kan bisa balik lagi temanya cinta, tapi
bagaimana bisa mengolah sudut pandangnya gitu. Oh, dari rumah tuh bisa ada analogi ya dari gitu. Kalau lu sendiri favoritnya yang mana? Kalau gue jujur yang di Denah Rumahmu. Gue lihat IG lu yang manggung di apa? Sarina, gue lihat wah enak. Gue paling favoritnya yang mana ya? Favorit lu karya? Yang paling baru yang belum rilis. Oh ada tuh. Ada pokoknya. Bocoran lah ini rilis. Gua belum jadi. Belum jadi. Masih dimatengin. Itu apa? Yang baru aja berarti? Yang baru pokoknya ada, yang favorit. Oke. Sama liriknya nih, gua liriknya kan liriknya puitis lah bisa dibilang kan. Lu itu apakah dari kisah lu sendiri atau mungkin dengerin temen lu atau siapa gitu? Kebanyakan sih tergantung idenya dapatnya kapan ya, maksudnya kadang ada beberapa lagu yang memang kayak Cinta Yang Diam itu kebetulan pengalaman sendiri, Lara pengalaman sendiri, Denah Rumahmu lebih kayak ngelihat fenomena aja sebenarnya sih gitu, lebih bagaimana kebetulan sebelum gue rilis Denah Rumahmu tuh banyak musisi yang merilis lagu yang bertemakan rumah gitu. Cuman gue di sini kan spesifiknya pengen cari uniknya di mana ya Denah Rumahmu, jadi tentang bagaimana gue bisa menggambarkan dari setiap ruangannya, ada ruang tamu, ada ruang makan, gitu-gitu. Itu sih lebih ke apa namanya, liriknya tetap apa ya, gue antara tetap harus komersil tapi gue juga punya idealis gitu. Itu sih apa tengahnya di situ. Itu tantangan buat lu juga buat bisa balance ya dua-duanya antara ideologi lu sama mungkin request dari sama ini. Gue penasaran kan, lu pasti udah manggung kemana-mana ya, tapi ya mungkin ada yang berkesan kali, boleh yang berkesan. Nama ini lu apa sih? Apa? Nama ada Difki Diksi. Difki Diksi. Ini kan pasti penasaran lah, yang main di mana sih yang paling bikin lu berkesan dan nggak lupa gitu. Wah ini paling asik nih. Yang berkesan di mana ya? Yang berkesan pastinya waktu itu di salah satu festival di Bandung ya. Di Bandung gimana? Di apa namanya? No Playing. Oh, No Playing. Itu mungkin festival pertama ya. Festival pertama yang gue bisa main di situ jadi pengisi acara di situ lah. Jadi termasuk gue belum pernah ke festival, belum pernah main di festival, terus ngeliat ribuan orang itu, jadi lumayan. Sampai sekarang tuh masih kerasa ya. Sensasinya itu ya. Iya. Di Bandung ternyata. Nah, kalau cita-cita lu sendiri nih, mungkin pengen collab sama siapa? Mungkin ada kepikiran nggak sih? Ada sama Sal mungkin yang tadi lu sempet mungkin sama Sal kan? Mungkin sama Sal maunya. Itu nanti kira-kira kalau sama Sal pengen lagu dari lu atau mix atau gimana? Proses kreatifnya kalau mix mungkin enaknya mix ya. Biar pastinya kan persepsi. Iya. Dia pastinya punya POV lain, gue juga punya POV lain, namanya juga sama-sama penulis lagu. Kadang kita punya ego masing-masing, ya pastinya berkolaborasi dalam sebuah karya lah gitu. Oh iya. Itu buat Mas Sal jadi barangkali langsung let's go. Nah kalau ini manggung tadi udah, kalau keinginannya, kepengennya kemana sih gitu, manggung kemana gitu? Manggungnya Pak, atau kalau kepengen gitu? Ya pasti tur keliling Indonesia ya gitu, pengennya sih itu. Cuman makanya sekarang lagi proses untuk pembuatan album, mudah-mudahan berangkat dari album yang kita garap kali ini, mudah-mudahan bisa nantinya bisa ada planning untuk tur keliling kota gitu. Sorry, berarti lu sekarang album udah ada? Belum album, kemarin masih 5 single kemarin kan, jadi bentuknya masih single. Single. Sekarang kita lagi masuk studio lagi untuk penggarapan album pertama. Ini harus prepare nih Difki Diksi ya. Iya. Difki Diksi buat album yang kira-kira mungkin medio kapan? Agustus atau? Rencananya tadi Februari ini udah harus rilis, cuman. Kayaknya Februari ini kan lagi pemilu ya. Jadi kita tunda dulu. Plan ke depan deh. Plan ke depan ya album. Nanti insya Allah setelah ada album ini kita ada beberapa rangkaian tour. Ya mungkin masih sekitaran Jawa aja ya, Jakarta sampai Surabaya mungkin. Itu sih. Jadi kita masih nggarap album. Sejauh ini mungkin sekitar ada 9 atau 8 lagu lah yang ada di album itu. Gitu. Akan ada ini dulu nggak sih? Single dulu atau nanti langsung jebret gitu? Kemungkinan langsung album, langsung album ya. Oke, ini mungkin masih nanti ya albumnya secret ya. Masih agak lama lah. Agak lama setelah pemilu. Iya, setelah pemilu.
Oke, Itu nggak tahu juga tuh pemilu putaran berapa tuh. Oh iya ya? Nggak tahu tuh. Kalau putaran 2 sulit juga ya. Ya, Tapi kita nggak juga nanti nggak apa-apa. gampang lah. Gampang bisa lah. Beda topik juga ya. Beda topik. Sama ini paling deh, gue pengen tahu deh. Kalau lu lihat sekarang di Indonesia, solois kan banyak gitu. Iya. Mungkin yang bisa dan yang pop dan cinta, yang basicnya cinta gitu kan banyak juga ya. Iya. Lu bisa jelasin nggak apa perbedaan lu dengan lagu-lagu dan musisi-musisi lain gitu yang bisa jadi ciri khas lu itu? Perbedaannya apa ya? Cuman kalau gue sih pengen kalau dikategorikan sebagai musisi, gue tuh lebih suka dibilang sebagai tukang cerita sebenarnya. Gitu. Jadi lagu itu kan adalah ungkapan cerita si penulis lagu ya, misalnya bagaimana kita bisa mencermati keadaan orang-orang atau mungkin teman-teman kita yang cerita sama kita. Jadi gue sih lebih pengen apa ya? Ketika orang-orang mendengar lagu gue, mudah-mudahan mereka bisa nemuin cerita mereka di situ gitu sih. Mungkin dengan apa ya, lagu yang jujur, lagu yang bisa relate ke banyak orang. Dan di album ini kayaknya gue bakal banyak bikin lagu tentang hal-hal yang belum banyak orang ceritakan sih gitu. Oke. Tapi banyaknya berarti tentang kehidupan sehari-hari? Ya, lagi-lagi pastinya ada cinta, cuman tapi mungkin kemasannya beda gitu aja. Kemasannya beda ya? Kita melihat cinta dari sudut pandang yang mana gitu aja. Kayaknya patut ditunggu nih albumnya nih, karena punya ciri khas yaitu storytelling. Iya, itu sih yang mau gue tekankan. Oke deh, mungkin kesan-kesannya lah buat teman-teman Diki dan juga Diksi ya? Iya, Diksi. Dan teman-teman media Indonesia boleh. Kesan-kesannya ya mudah-mudahan kalau buat Diksi terus solid. Cukup lama nunggu gue untuk merilis lagu lagi. Terakhir itu Oktober apa Agustus, gue lupa. Pokoknya udah 6 bulan lebih kayaknya. Jadi sekarang masih bikin album, mudah-mudahan nanti bisa tetap terus nungguin nanti, dan album yang keluar bisa disupport, bisa sama-sama dengerin. Oke. Support terus. Iya. Karena album bentar lagi keluar. Bentar lagi. Oke, thank you nih. Thank you Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Indonesia udah nonton. See you. See you. Bye.